Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu jari telunjuk yang diarahkan kepada saya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Nabi Natan menggunakan perumpamaan atau ilustrasi dalam menyatakan firman Tuhan yang menegur Raja Daud, seperti yang baru saja kita baca dari kitab 2 Samuel 12. Sesungguhnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, tujuan perkataan Tuhan terhadap Daud melalui sebuah ilustrasi atau cerita yang dinyatakan dalam bentuk sebuah kisah dua orang, si kaya raya dan si miskin, adalah untuk menegur dengan keras kedegilan dan dosa yang sudah Daud kerjakan. Yang menarik untuk kita perhatikan di sini adalah ketika kisah si kaya yang jahat yang telah merampas anak domba betina yang kecil milik si miskin yang cuma satu-satunya itu. Hal itu adalah jahat di mata siapapun, termaksud di mata dan hati nurani Raja Daud. Daud begitu marah dan kecewanya mendengar kisah yang disampaikan oleh Nabi Natan itu. Sampai-sampai Daud berkata demikian, 2 Samuel 12 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Coba kita aplikasikan dan bandingkan kejadian antara perkataan Nabi Natan tersebut dan Daud dengan keadaan di dalam ruang ibadah ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan isi firman Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Bukankah seringkali kita menemukan perkataan firman Tuhan yang kita dengar dari atas mimbar juga menggunakan berbagai-bagai ilustrasi dan perumpamaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam keempat Injil seringkali berbicara lewat ilustrasi dan perumpamaan untuk menyatakan maksud dan tujuan firman itu sendiri. Apakah semua ilustrasi dan kisah-kisah tersebut bertujuan hanya sekedar untuk menghibur jemaat atau sekedar sebuah dongeng pengantar tidur yang sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum tidur? Bukankah semua firman, baik itu ilustrasi atau perumpamaan atau perkataan firman itu sendiri, bertujuan untuk berbicara tentang bagaimana kita harus hidup hari-hari ini? Bukankah tidak sedikit dari kita yang pada saat mendengar firman Tuhan, hati kita bergelora dan bersemangat, bahkan menggebu-gebu, sama seperti Daud yang langsung berapi-api meresponi sebuah kisah atau ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi Natan. Tapi bagaimana ketika Nabi yang sama, yang telah membuat hati kita berdebar-debar dan menggebu-gebu, lalu mengangkat telunjuknya dan menegur dosa dan kesalahan kita secara langsung, sama seperti Nabi Natan menegur Daud tanpa tedeng aling-aling saat sesudah ilustrasi
yang begitu mendebarkan hati Daud disampaikan. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai dengan 10. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Bagaimana respon kita terhadap jari telunjuk yang diarahkan kepada kita? Apakah kita akan kecewa, pahit dan pergi? Ataukah kita akan tunduk dan merendahkan diri seperti Daud? 2 Samuel 12 ayat 13a. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, lembutkan hatiku, supaya aku tidak hanya berdebar-debar saat mendengar ilustrasi dan firman Tuhan, tapi biarlah aku merendahkan diri saat telunjuk itu diarahkan kepadaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.